Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Imamat 19 ayat 17. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Tema firman kehidupan kita, hidup membenci mendatangkan dosa bagi diri sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, percaya dan menerima Allah di dalam Yesus Kristus akan melahirkan pembaharuan hidup. Misalnya, dengan percaya kepada Yesus, maka sifat pendendam harus dibuang dari kehidupannya. Jika sebelumnya kita senang melihat kesusahan orang lain, maka di dalam Kristus kita patut prihatin dan membantu supaya orang susah itu keluar dari penderitaannya. Inilah juga yang dinyatakan dalam firman kehidupan kita hari ini. Tuhan Allah berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada umat Israel, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Artinya, setiap orang yang percaya kepada Allah yang kudus harus juga menjadi hidup kudus. Salah satu dari bentuk kekudusan itu dinyatakan dalam firman kehidupan kita. Janganlah membenci saudaramu di dalam hatimu. Berterus teranglah menegur sesamamu. Dan janganlah engkau menjadi berdosa karena kebencianmu. Dan karena kamu tidak berterus terang kepadanya. Tetapi justru kamu menyebar fitnah tentang dia, sehingga kamu menjadi berdosa. Manusia sering menyebar fitnah karena sudah terbangun kebencian kita kepada seseorang. Melalui firman kehidupan kita hari ini, kita dilarang jadi pembenci dan penyebar fitnah. Memang alam manusiawi kita, apabila kita disakiti, dijahati, atau bahkan diperlakukan tidak adil oleh orang lain, kita cenderung ingin melakukan pembalasan dan akan menyimpan rasa dendam. Dendam pasti menyimpan akar pahit, sakit hati, dan kebencian terhadap orang lain. Atau mungkin dalam hati kita terucap, tunggu pembalasanku. Firman kehidupan kita mengingatkan bahwa dengan balas dendam tidak akan menenteramkan hati. Namun justru akan membuat kita menjadi manusia yang melakukan dosa. Dosa adalah tindakan manusia yang tidak disukai oleh Tuhan kita. Karena itu kita diperingatkan agar jangan membenci di dalam hati. Lebih baik kita dengan menegur. Mungkin saat itu dia belum bisa menerima teguran kita. Namun kita percaya bahwa Roh Tuhan bekerja untuk memberikan pemikiran yang jernih bagi setiap orang. Sehingga kita dibuatnya sadar. Itulah harapan kita dengan menegur atau mengingatkan atau memberitahukan kebencian kita kepada orang itu. Kita harus sadar bahwa orang yang mendendam pasti memiliki hati yang tidak bersih. Dan pemikirannya akan dipenuhi dengan rencana-rencana jahat. Keinginan membalaskan sakit hati akan membuat kita tidak dapat berpikir jernih dan semakin kita mendendam. Maka pikiran jahat kita akan bertindak lebih jahat lagi. Karena itulah firman kehidupan ini mengingatkan kita jangan membenci di dalam hatimu. Jangan simpan-simpan kebencianmu. Awas, iblis akan memanfaatkan kebencian kita yang tersimpan itu untuk bertindak jahat kepada orang yang kita benci. Percayalah, tidak ada gunanya membalas dendam dengan tindakan kejahatan yang lebih buruk. Itu hanya menunjukkan bahwa kita tidak lebih baik darinya dan sama jahatnya dengan dia yang kita benci. Jadi sebagai orang yang memiliki Tuhan yang Maha Pengampun, pilihan terbaik kita adalah membiarkan Roh Kudus bekerja untuk memperbaiki kebencian yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Roh Kudus memampukan kita agar tidak menjadi manusia pendendam dan memampukan kita menjadi seorang yang tidak berniat untuk membalaskan kejahatan orang lain dengan kejahatan yang sama. Ingatlah firman Tuhan yang mengatakan, marilah kita saling mengasihi. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 7a dan ayat 19. Demikianlah firman kehidupan kita hari ini.
Selamat beraktivitas, tetaplah semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Tuhan, jikalau pada hari ini Tuhan berikan kami kehidupan yang baru. Dan terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menuntun dan menguatkan kami dalam aktivitas kami masing-masing sepanjang hari ini. Biarlah belas kasih-Mu yang memberkati dan menjagai kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.